Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-35 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-35 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan jalan raya yang akan disebut jalan kekudusan di dalam ayat ke-8 ini hanya ditemukan satu kali di dalam kitab suci, yaitu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-35. Dalam pasal ini Tuhan berjanji bahwa di masa depan tanah Israel akan diberkati dengan kesuburan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nubuatan Yesaya dalam pasal ini merupakan nubuatan tentang kerajaan Mesianis yang akan datang dan dapat mendorong orang yang lemah dan takut menjadi kuat dan berani karena Tuhan datang dengan pembalasan untuk menyelamatkan umat Israel yang telah lama tertindas. Dikatakan akan ada kegembiraan dan sorak-sorai, yaitu sukacita ketika Sion dipulihkan dan mereka akan melihat kemuliaan Allah serta mengalami kehadirannya. Pada saat kerajaan didirikan akan ada jalan raya di sana, dan jalan itu akan disebut jalan kekudusan. Inti dari nubuatan itu adalah bahwa Tuhan akan menghilangkan semua rintangan dan akan memuluskan jalan bagi umatnya
sehingga hal itu memungkinkan mereka untuk memperoleh dan menikmati berkat-berkat dari kerajaan tersebut. Nubuatan ini tergenapi melalui peristiwa kembalinya orang-orang Yahudi dari penawanan di Babel dan Persia. Namun, bahasa Yesaya di dalam pasal 35 ini juga memberikan konteks yang lebih luas, termasuk penyembuhan fisik dan juga berkat-berkat yang ada di sekitarnya. Misalnya saja di ayatnya yang kelima dan yang ketujuh. Frasa jalan raya kekudusan juga dapat merujuk pada jalan kehidupan, yaitu Kristus. Jalan anugerah yang berdaulat yang dibuat oleh Kristus adalah dengan jalan menebus kita dari dosa-dosa. Dengan demikian, makna dari jalan raya kekudusan itu memiliki 3 karakteristik yang penting. Yang pertama, ditemukan dalam Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Jalan raya kekudusan adalah tempat yang kudus dan disediakan bagi mereka yang benar-benar hidup di dalam kekudusan di mata Tuhan. Tidak seorang pun yang memasuki kerajaan tersebut akan menjadi fasik atau pandir. Hanya Kristuslah yang menyediakan jalan kekudusan setelah Ia melakukan kebenarannya dengan menebus dosa-dosa kita. Kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang kudus, sama seperti Dia adalah kudus. Dengan demikian, frasa jalan raya kekudusan hanya disediakan untuk umat tebusannya saja. Yang kedua, frasa jalan raya kekudusan juga menggambarkan tempat yang aman bagi orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hal ini dituliskan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Hal ini menunjukkan keselamatan dan keamanan yang dialami umat Tuhan di jalan raya kekudusan tersebut. Tidak ada orang jahat yang dilambangkan dengan singa dan binatang buas yang diizinkan melalui jalan itu. Orang-orang yang ditebus oleh Tuhan akan berjalan di sana dengan damai dan aman. Yang ketiga, frasa daripada jalan raya kekudusan adalah merupakan lambang daripada tempat yang penuh dengan sukacita. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Sama seperti para tawanan yang telah mengalami penebusan dan akan kembali dengan sukacita dari Babel. Demikian juga semua orang yang ditebus oleh Tuhan akan memasuki kerajaannya dengan sukacita. Penyebutan jalan raya dalam Yesaya muncul juga di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40, ayat yang ketiga, yang mengacu kepada kedatangan daripada Mesias yang pertama. Suara dari satu panggilan di padang belantara yang mengatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskan
padang gurun menjadi jalan raya bagi Allah kita. Nubuatan ini digenapi oleh kedatangan daripada Yohanes Pembaptis. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur belajar lagi akan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.